Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Baitul Mal. Kembali lagi pada konten kali ini. Pada kesempatan ini saya tertarik nih teman-teman, di sela-sela saya nyari rumput gitu kan, untuk sapi-sapi sama kambing. Ada pohon apa ya, teman-teman nyebutnya apa nih ya kalau pohon ini ya? Nah, ada yang tahu nggak teman-teman? Nih, ini kalau orang Kupang nyebutnya marungga gitu ya. Kalau saya dari Jakarta, saya biasa nyebutnya daun kelor, pohon kelor. Nah, ini kalau bahasa Latinnya moringa gitu ya. Moringa bahasa Kupangnya apa namanya, marungga. Nah, bahasa saya sebut biasanya tuh di Jakarta tuh pohon kelor sih. Nah, mungkin teman-teman punya bahasa lain tentang bahasa ini ya, tentang pohon ini. Tertariknya karena waktu itu mantan gubernur NTT, saya ingat itu Pak Laiskodat, Victor Laiskodat. Beliaunya tuh pernah bilang bahwa pohon marungga ini atau daun kelor ini gitu ya, ini sangat baik untuk kesehatan katanya. Bahkan beliau menjulukinya bahwa ini adalah pohon dewa gitu ya, saking banyaknya manfaat yang disediakan oleh pohon marungga ini, pohon kelor gitu kan. Di NTT ini khususnya di Kupang gitu ya, saya sudah banyak banget melihat tuh di klinik-klinik, di apa namanya, kayak toko oleh-oleh gitu ya, gitu. Itu ada apa namanya, ekstrak kelor, jadi untuk kesehatan gitu ya. Jadi kalau orang sini dia nanam pohon marungga ini, lalu diekstrak gitu kan, dijemur, diolah sedemikian rupa, lalu dijadikan seperti kapsul gitu ya teman-teman ya. Nah, itu dikonsumsi gitu kan. Bahkan saya dengar juga dari Ustadz Dr. Zaidul Akbar kalau saya nggak salah tuh, pohon marungga atau kelor di Indonesia tuh diimpor teman-teman, diimpor ke Jepang gitu kan. Saking orang Jepang tuh sadar bahwa manfaat dari daun kelor ini luar biasa gitu kan ya. Yang saya tahu nih, dari daun kelor ini dia banyak manfaatnya teman-teman. Yang pertama, dia untuk penghilang stres gitu kan. Dia bisa menghilangkan stres. Mungkin ada beberapa zat-zat tertentu yang mungkin teman-teman juga bisa aja di searching gitu tentang manfaat pohon kelor ini. Dia bisa ngobatin stres gitu kan. Yang kedua juga untuk jantung, baik untuk jantung. Jadi menghindari kita dari penyakit jantung gitu, pohon marungga ini fungsinya. Selanjutnya, untuk kalau teman-teman tuh punya sendi-sendi gitu kan yang sakit, nah ini bisa mengkonsumsi ini, marungga ini. Dia baik sekali untuk sendi-sendi yang sakit gitu. Selanjutnya dia juga bisa untuk penurun panas. Kalau kita lagi panas gitu kan, untuk obat herbal alaminya, nah kita bisa memakai daun marungga ini. Mungkin caranya adalah diminum gitu ya teman-teman ya, diminum atau dimakan langsung juga bisa. Nah, cara konsumsinya juga kalau orang sini sih biasanya dia dimakan langsung teman-teman, dimakan langsung nih pohonnya ini, daunnya ini dicabutin satu-satu gitu ya, lalu dicocol pakai cabai gitu ya. Coba ya, saya cobain ya bagaimana rasanya nih. Enak teman-teman, enak. Nggak pahit, nggak pahit, rasanya seger. Kayak kita tuh makan apa ya, sawi lah gitu ya, rasanya tuh kayak sawi itu kalau kita makan mentah gini. Nah, setelahnya itu di dalam mulut kita tuh terasa, setelah mungkin ngunyah beberapa saat, seperti ada sedikit minnya, kalau kita makannya itu mentah ya. Saya belum pernah makan mentah sih, tapi ini baru nyoba. Tapi enak, bener enak banget rasanya. Nah gitu. Nah, orang sini biasanya dibuat untuk cocolan sambal gitu kan, untuk itu. Dan juga biasanya mereka dipetik, dijemur, lalu dibuat seperti minuman
dicampur susu teman-teman, gitu, dibuat diseduh gitu ya, dicampur susu. Dan juga orang sini tuh biasanya memakai daun marungga ini untuk menyuburkan tanaman mereka, terutama pohon pisang gitu. Jadi diambil mungkin seikat gitu ya, seikat pohon marungga ini, lalu dia ditumbuk-tumbuk, diperes airnya sehingga dapat satu aqua gelas ya. Satu aqua gelas itu mungkin 200 ml. Nah, perbandingannya satu aqua gelas dari perasan daun marungga ini dicampur dengan 30 aqua gelas air biasa. Nah, selanjutnya misalnya ini pohon pisang ya, jadi ditaburin aja di sekitar pohon pisang. Nah, itu katanya sudah diteliti sih, katanya tuh pohon pisang itu bisa bertambah tinggi, dia mungkin 20% katanya, sama membuat besar pisangnya itu 35%, katanya lebih besar katanya. Jadi pupuk alami dari pohon marungga ini. Mungkin teman-teman adalah mungkin pastinya ya, apalagi di Pulau Jawa pasti banyak. Dulu memang nenek saya sering masak, dijadikan sayur bening atau dibuat apa ya namanya, yang pakai kelapa itu gitu, sayur yang pakai kelapa lah gitu pokoknya, saya lupa namanya, lodeh, sayur lodeh gitu. Mungkin yang orang Jakarta pasti tahu sayur lodeh gitu ya. Nah, ini pakai ini marungga ini, pakai kelor gitu kan, pakai kelor. Nah, ini juga dulu juga saya pernah bilang gitu kan, kalau ada orang yang kebal gitu, bukan saya pernah bilang, pernah mengetahui gitu kan, entah itu mitos atau benar gitu. Jadi kalau orang yang punya ilmu kebal gitu kan, nah udah katanya disabet aja nih, diambil kayunya ini diambil, disabetin aja sama orang yang punya ilmu kebal tuh, nanti ini saya katanya ilmu kebalnya akan rontok katanya, tapi kan saya nggak tahu itu mitos kali ya, karena saya juga belum tahu dan belum pernah membuktikan. Dan juga satu lagi teman-teman, begitu banyaknya manfaat pohon marungga gitu kan, atau pohon kelor ini, tetapi kita jangan kebanyakan juga ya mengkonsumsi daun kelor ini, karena efeknya nanti kita bisa kena livernya sama ginjal. Jadi di sela-sela banyaknya manfaat pohon marungga ini, pohon kelor, daun kelor, jadi kita konsumsinya ya standar aja lah ya gitu, jangan setiap hari konsumsi terus, nanti kita bisa kena ginjal gitu, sama penyakit liver. Sayangi ya ginjal kita, jadi jangan over. Segala sesuatu yang over itu pasti ya apa sih namanya itu, pasti merugikan gitu kan, ada efek negatifnya pastinya gitu ya teman-teman ya. Sekian teman-teman, kita sering-sering aja, saya juga tertarik ini, kadang saya juga bawa pulang untuk saya buat sayur gitu ya, saya jemur. Oh iya, ini satu lagi, saya pernah metik banyak berapa ikat gitu ya, saya gantung sampai kering di rumah karena lupa gitu kan. Nah, ini yang sudah mengering ini coklat, dia warnanya itu coklat, itu mengeluarkan bau enak teman-teman, baunya tuh enak, wangi gitu. Saya juga baru tahu itu kemarin, ternyata kelor itu kalau kita diemin di rumah itu nanti dia wangi tuh wangi khas gitu ya. Saya nggak bisa nyebutin jenis wanginya gitu, tapi enak gitu, seperti aromaterapi lah gitu ya, seperti aromaterapi yang saya buktikan sendiri gitu ya di rumah ya. Nah, ini teman-teman pohon kelor gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman mempunyai manfaat yang belum saya sebutkan tadi, atau mitos-mitos di balik pohon kelor ini gitu kan, mungkin bisa di-spill di kolom komentar gitu ya. Dan jangan lupa ya teman-teman, di subscribe, di like, dan ditulis di kolom komentar gitu. Oke, mungkin segitu aja teman-teman, ini iseng-iseng aja kita buat konten. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.